Perkenalkan, nama saya Stefani Putrani Sahida dengan NIM 2423713449, jurusan Teknik Sipil Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan kelas 2B. Sekarang saya ingin mempresentasikan tugas ilmu ukur tanah dengan adanya pengukuran, perhitungan data di Excel, dan plotting pada Civil 3D. Check it out! Baik, jadi saya akan memaparkan materi tentang pengukuran teodolit dengan menggunakan poligon tertutup. Yang pertama, kita harus tahu apa itu poligon tertutup. Poligon tertutup adalah suatu bangun segi banyak yang titik awal dan titik akhirnya saling bertemu, sehingga membentuk lintasan atau garis yang tertutup. Konsep ini penting dalam survei dan pemetaan untuk menentukan batas wilayah secara akurat. Poligon tertutup banyak digunakan dalam berbagai bidang, khususnya teknik sipil dan pengukuran tanah. Di antaranya pengukuran titik kontur, bangunan sipil, waduk, bendungan, dan jembatan. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran teodolit, yang pertama ada teodolit, yang kedua ada statif atau tripod, yang ketiga ada patok ukur, yang keempat ada rambu ukur, yang kelima ada alat tulis, yang keenam ada payung, yang ketujuh ada GPS dan kompas, yang kedelapan ada meteran. Persiapan awal sebelum pengukuran, lakukanlah observasi pengukuran di lapangan untuk menentukan titik-titik patok pengukuran. Pada saat melakukan observasi, tentukan titik-titik poligon menggunakan alat patok ukur. Pada tahap ini, formulir pengukuran juga diperlukan untuk mencatat semua hasil secara sistematis. Langkah-langkah pelaksanaan pengukuran menggunakan teodolit. Yang pertama, memeriksa kondisi dan kesiapan alat teodolit. Yang kedua, melakukan survei lokasi untuk identifikasi awal. Lalu kita bisa melakukan pematokan titik ukur di lapangan. Dilanjutkan dengan memasang tripod dan memasang teodolit di atasnya. Selanjutnya, kita bisa mengunci dan menstabilkan posisi teodolit. Setelah kita sudah mengunci teodolit, kita bisa melakukan centering terhadap titik ukur, diikuti dengan menyetel nivoo kotak dan nivoo tabung. Setelah semua itu dilakukan, kita bisa menghidupkan alat dan mengatur alat teropong. Selanjutnya, kita harus mencari arah utara sebagai referensi arah pengukuran. Lalu kita harus menentukan titik koordinat X, Y, dan Z. Setelah itu semua, kita bisa menghitung nilai azimut dan mencatat sudut-sudut horizontal serta vertikal. Selanjutnya, kita harus mencatat bacaan sudut benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selanjutnya, kita harus mengukur tinggi alat untuk perhitungan vertikal. Kemudian, alat bisa dipindahkan ke titik poligon berikutnya dan seluruh proses akan diulang kembali. Sekarang saya akan melakukan perhitungan di Excel dari data yang sudah didapatkan. Langkah pertama, mencari derajat desimal. Derajat desimal didapat dari derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600 hingga mendapatkan derajat desimalnya. Selanjutnya kita mencari sudut beta. Sudut beta didapat dari derajat desimal depan dikurangi derajat desimal belakang lalu dikunci dengan F4 ditambah 360 dengan ketentuan jika ditambah 360 hasilnya ada minus, dan jika hasilnya lebih dari 360 dikurang 360. Hal yang sama juga dilakukan di sudut horizontal luar biasa. Selanjutnya kita menghitung beta rata-rata. Beta rata-rata didapat dari rumus average beta horizontal biasa, horizontal luar biasa.
Beta rata-rata hanya dilakukan di tiap-tiap poligon. Di bawahnya terdapat sigma beta. Sigma beta didapat dari rumus sum beta rata-rata data pertama di blok sampai bawah. Di bawahnya terdapat beta syarat dan koreksi. Koreksi didapat dari beta rata-rata dikurang beta syarat dibagi jumlah poligon. Selanjutnya kita mencari koreksi. Koreksi didapat dari koreksi yang sudah dilakukan, di-copy dan dipaste di tiap-tiap poligon. Selanjutnya ada terkoreksi. Terkoreksi didapat dari rumus beta rata-rata ditambah dengan koreksi tiap-tiap poligon. Di bawahnya kita menjumlahkannya dengan rumus sum data pertama di blok sampai data terakhir. Selanjutnya kita mencari sudut alfa. Sudut alfa didapat dari derajat desimal tiap-tiap poligon dipaste. Lalu di sini ada rumus yang dikurang dengan 180. Jika dikurang dengan 180, hasilnya adalah minus. Di bawahnya rumus di bawah azimut adalah terkoreksi ditambah dengan azimut poligon 5 dikurang dengan 180. Selanjutnya adalah heling. Di sini kami tidak menghitung helingnya lagi karena alat kami sudah melakukan. Selanjutnya heling kami tidak mengkonversikannya karena alat kami sudah dikonversikan ke heling. Selanjutnya kita menghitung jarak. Jarak didapat dari 100 dikali benang atas dikurang benang bawah dikali cos radians dalam kurung heling tutup kurung pangkat 2. Itu adalah rumus dari jarak. Selanjutnya kita menghitung delta X. Delta X didapat dari jarak dikali sin radians dalam kurung azimut tiap poligon. Di bawahnya delta Y didapat dari rumus sum tiap-tiap poligon. Sama halnya juga dengan fx. D didapat dari jarak, sum, dan jarak tiap-tiap poligon. Selanjutnya koreksi delta x didapat dari jarak dibagi dengan D, lalu dikunci dengan F4 dikali minus Fx. Terkoreksi didapat dari dx ditambah delta x ditambah dengan koreksi. Selanjutnya delta y didapat dari rumus jarak dikali cos radians
dalam kurung asimut. Di bawahnya, FY didapat dari rumus sum tiap-tiap poligon. Selanjutnya terkoreksi delta Y didapat dari rumus jarak dibagi dengan selanjutnya terkoreksi didapat dari terkoreksi delta Y. Kita hanya perlu mengcopy koreksi delta X dan dipaste ke terkoreksi delta Y. Sama halnya juga dengan terkoreksinya. Selanjutnya delta H didapat dari rumus jarak dikali tan dalam kurung radian dalam kurung Helling ditambah tinggi alat dikurang benang tengah. Koreksi delta H juga sama halnya dengan cara melakukan koreksi dan terkoreksi di delta X dan delta Y. Selanjutnya, menghitung X, Y, dan Z. X, Y, dan Z didapat dari titik koordinat di tempat pengukuran dilakukan. X adalah menit, X adalah derajat, Y adalah menit, dan Z adalah detik. Untuk tabel yang di bawah ini sudah dikonversikan ke meter supaya bisa terbaca di Civil 3D. Sekian dari presentasi menghitung di Excel. Langkah terakhir, kita melakukan plotting di Civil 3D menggunakan data yang sudah kita olah tadi. Data yang digunakan adalah data X, Y, Z, dan keterangannya. Langkah pertama, kita blok datanya, lalu copy, bawa ke dokumen, buat new text dokumen yang baru, dipaste, lalu di save. Selanjutnya kita masuk ke Civil 3D, klik New, masuk ke menu Insert, pilih Point from Files, klik tanda tambah, pilih New Text Document yang sudah kita buat tadi, lalu klik Space Delimited. Oke. Jika belum muncul, masukkan rumus Z, E, Enter. Untuk memunculkan detailnya, Ctrl A, lalu pilih Point Group Properties, rubah Description Only. Selanjutnya, kita bisa mengatur skalanya. Klik menu Home, pilih Surface, klik Create Surface, lalu klik Style, pilih kontur 1 meter dan 5 meter, klik kontur interval,
rubah minor interval menjadi 0,200. 0,200. Lalu klik bawahnya. Selanjutnya klik contour smoothing, ubah false menjadi true. Lalu kita bisa mengatur contour smoothingnya di sini. Oke. Selanjutnya pilih modify, klik surface, pilih add data, point groups, klik all point. Selanjutnya kita pilih add labels, pilih contour multiply. Selanjutnya masukkan rumus polyline. Kita bisa menghubungkan poligon 1 ke poligon-poligon yang lainnya. Poligon 1 ke poligon 2, poligon 3, poligon 4, poligon 5, dan kembali ke poligon 1. Kita bisa mengatur warnanya supaya bisa lebih jelas. Selanjutnya, klik kanan di model, pilih from templates, klik mapbook templates, scroll sampai mapbook template ISO A3. Oke. Lalu klik ISO A3. Masukkan rumus keyboard. Sudah muncul. Jika sudah muncul, klik 2 kali, lalu rubah skalanya. Untuk membuat gambarnya ke PDF, kita bisa masukkan rumus plot, lalu klik di none, pilih drawing to PDF, lalu klik OK. Lalu kita bisa merubah nama filenya di sini. Klik save. Jika sudah muncul seperti ini, maka gambarnya sudah diekspor menjadi PDF. Sekian dan terima kasih.